Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait aktivitas Gunung Merapi, kita terhubung dengan kontributor kami, Rahman Pratama, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Rahman, ini setelah erupsi besar pada 2010, Gunung Merapi kembali mengalami erupsi magmatis pada 11 Agustus 2018 yang berlangsung hingga September tahun lalu. Bagaimana kondisi Gunung Merapi saat ini? Iya, betul sekali, Cakri dan juga pemirsa. Jadi memang pasca erupsi besar yang terjadi 2010 yang lalu, kemudian 2018, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2018, ditetapkan statusnya dinaikkan menjadi waspada atau level 2, dan kemudian pada hari Kamis kemarin, 5 November 2020, statusnya naik lagi menjadi siaga atau level 3. Artinya kemudian satu level lagi menuju kemudian level awas, dan dalam hitungan menit atau jam begitu erupsi akan kemudian terjadi di Gunung Merapi. Ini adalah siklus 4 tahun atau 10 tahun yang memang selalu terjadi di Gunung Merapi, dan kemarin kemudian kita berbincang dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah bahwa untuk erupsi kali ini diprediksi akan sama dengan 2006 dan lebih kecil dibanding 2010 yang lalu. Nah, saat ini setidaknya ada 9 desa di 3 kecamatan yang berada di 3 kabupaten, yakni di Klaten 3 desa, kemudian di Magelang 3 desa, dan juga di Boyolali 3 desa yang rawan terdampak erupsi Merapi. Karena memang Gunung Merapi merupakan gunung yang sangat aktif di Pulau Jawa, kemudian ini adalah terletak berbatasan dengan Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga kemudian 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Cakri. Iya Rahman, selain tadi tempat pengungsian yang memang sudah disiapkan sejak lama, langkah apa lagi yang telah disiapkan Pemprov Jawa Tengah untuk mengantisipasi peningkatan status Gunung Merapi dan juga mitigasi bencana? Iya, Gubernur Jawa Tengah selaku orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian 3 daerahnya kemudian akan diprediksi terdampak erupsi Gunung Merapi, kemarin sudah melakukan peninjauan di Desa Balerante, yaitu desa tertinggi yang jaraknya hanya sekitar 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Ganjar Pranowo ingin memastikan bahwa jalur evakuasi nantinya dapat digunakan masyarakat jika kemudian sewaktu-waktu diminta untuk mengungsi, kemudian juga posko pengungsian yang sebenarnya sudah dibangun sudah lama begitu, itu nantinya juga siap digunakan, termasuk juga kemudian pada tahun ini berbeda, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian membuat program desa paseduluran, yaitu desa yang nantinya bisa digunakan sebagai posko pengungsian, yakni misalnya kemudian ada tempat sekolah, kemudian tempat ibadah, atau tempat-tempat yang memang nantinya bisa disiapkan untuk pengungsi. Mengingat pada tahun ini memang sedang ada pandemi COVID-19, sehingga kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah selain kemudian concern pada kemudian tempat pengungsian, kemudian jalur evakuasi, dan kebutuhan logistik, ada PR lain, yaitu kemudian mencegah munculnya klaster pengungsian dengan membuat kemudian social distancing yang nantinya di posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan sejak lama, dan juga di program baru yaitu Desa Paseduluran. Nah, sampai dengan saat ini, memang di Kabupaten Klaten dan juga di Kabupaten Boyolali belum ada warga yang mengungsi, namun mereka sudah menyatakan siap jika sewaktu-waktu kemudian diminta untuk mengungsi. Hanya saja ratusan warga di Kabupaten Magelang saat ini sudah mengungsi di Kecamatan Mertoyudan. Mereka menempati sejumlah tempat yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama mereka yang kemudian masuk dalam kategori kelompok rentan, mulai dari kemudian anak kecil, kemudian ibu hamil, mereka yang sedang sakit, lansia, hingga kemudian disabilitas. Cakri. Terima kasih untuk informasinya. Kontributor Berita 1 TV Rahman Pratama melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.